nikah siri dan problem-problemnya sampai pada cara isbatnya ya, yang kata Abah Dedi itu belum tentu juga disetujui itu. Kok saya tadi tambah pikiran saya itu, waduh susah juga ya Abah Dedi ya. Mendingan ujung-ujungnya tadi kesimpulan kita ya, sudah nikah resmi aja deh ya, catat itu ya. Kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhirnya adalah konsep kemandirian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Masih di Bincang Santai Remaja TV, kita sudah bahas tuntas nikah siri dan problem-problemnya sampai pada cara isbatnya ya, yang kata Abah Dedi itu belum tentu juga disetujui itu. Kok saya tadi tambah pikiran saya itu, waduh susah juga ya Abah Dedi ya. Mendingan ujung-ujungnya tadi kesimpulan kita ya, sudah nikah resmi aja deh ya, catat itu ya, biar mudah ya kan, nggak ada pilihan lain. Nah sekarang kita bahas yang problem ini sebenarnya lebih berat lagi nih, perceraian. Pak Yosep. Ya, begini. Data perceraian gimana ini? Saya kalau saya ngomong sama bupati itu, selalu aja buka timah beliau. Gunung Kidul itu tinggi banget. Itu apa dia? Untuk di DIY daerah istimewa Yogyakarta, grade-nya itu ya, yang tertinggi Gunung Kidul, kemudian Bantul, Sleman, kemudian turun lagi Wates, terkecil adalah kota PA kota Yogyakarta itu paling kecil, paling rendah. Catatan perceraian di daerah istimewa Yogyakarta. Ini data data hangat untuk tahun 2022 ini ya, ini cukup memprihatinkan juga Pak. Itu tahun lalu berarti? Tahun 2022 ya. Ini tercatat untuk Gunung Kidul ya. Ini kan ada cerai talak dan cerai gugat. Ya, cerai talak itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Dedi, dan cerai gugat itu bagaimana itu ya. Ya, cerai talak itu ada 353 kasus. 353 kasus. Maaf itu Pak Yosep itu Gunung Kidul. Gunung Kidul. Kidul aja ya. Kidul aja itu. Terus cerai gugatnya ada 965. Lebih tinggi. 965. Jadi lebih tinggi diajukan oleh perempuan daripada laki-laki. Ya, itu 2 kali lipat lebih itu. 2 kali lipat lebih yang cerai gugat yang diadukan. Nanti tentang teknisnya bagaimana Pak? Bukan 2 kali, banyak 3 kali lipat. Ya, jadi jumlahnya ada 1318. Ya, 1318 kasus. Kasus dari 2022 nih. Sedangkan jumlah pernikahannya di Gunung Kidul itu, ya jumlah jumlah pernikahan tahun 2022, ini data dari Kementerian Agama ya. Ini ada 5038. 5038. Ya. 308. Ya, enggak 5038. Oh, 38. Ya, 5038 pernikahan tahun 2022 di Gunung Kidul. Artinya ini bisa menjelaskan kalau disandingkan gitu di persentase ya, antara jumlah nikah dengan jumlah perceraian di Gunung Kidul. Banyak cerainya. Itu 25% lebih. Tapi kan belum tentu ini karena belum tentu ya tahun ini, cuman biasanya disandingkan gitu. Ya, antara pernikahan tahun ini dan perceraian tahun ini gitu ya. Nah, itu biasa disandingkan dengan itu. Artinya antara jumlah nikah. Artinya cukup tinggi lah itu. Sangat tinggi, bukan cukup tinggi lah, sangat tinggi perceraian. Ada data lain di Panggang. Nah, untuk Panggang, ini Panggang ya. Kenapa Panggang? Karena kita ini sama-sama di Panggang, kecamatan kita ya. Nah, untuk Panggang cerai talaknya ada 15. Cerai talak 15 kasus ya. 2022 ya. Ya, betul. Sedangkan cerai gugatnya ada 54. Ya. Cerai gugat 54. Wah, berapa kali lipat? 4 kali lipat ya. Jadi berani-berani nih kaum hawanya. Nah, terus jumlahnya di 69 itu ya, di Panggang untuk tahun 2022 ini. Nah, sedangkan perceraiannya pernikahannya di Panggang itu 189 tahun 2020 ya. Jadi yang nikah 129, yang cerai itu ada 69 ya. Itu untuk Panggang. Artinya itu data itu berarti ada yang disatukan 189 ya. Kemudian ada yang lainnya pisah 69 gitu. Meskipun orangnya bukan itu ya. Meskipun orangnya belum tentu itu. Ya, belum tentu itu. Cuman biasanya disandingkan itu. Nah, adapun penyebab perceraian ya, yang tertinggi ini 70% ya. 70%. Ya, 70% itu karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ya, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ya. Yang sulit untuk dirukunkan kembali lah itu ya. Sedangkan yang 15% itu karena ekonomi
Ya, Ekonomi kenapa itu? ekonomi ya karena karena belum punya Si suami mungkin punya itu gitulah ya. Nah, suami kan tanggung jawab untuk memberi nafkah. Nah, itu ada 15% yang Ada lagi sisanya berarti ini? Nah, yang lain yang 7% ini ada 153 kasus ini karena meninggalkan salah satu pihak. Suami pergi. Suami pergi. Istri ya. pergi. Atau istri pergi, ya itu salah satunya lah. Tapi banyaknya suami yang pergi. Sehingga mendorong kepada cerai gugat itu ya itu. Sedangkan ada 1% ada 12 kasus itu karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu cuma berapa? Ya itu 1%, ada 12 kasus ya. Nah itu tentang perceraian di Gunung Kidul fenomena tahun 2022 yang ini juga masih memprihatinkan dari sisi jumlah maupun dari sisi. Jadi kalau saya simpulkan ini yang dari situ ya berarti faktor pertengkaran ya. Nah itu monggo di PA gimana itu? PA itu gimana itu Pak? Pertengkarannya itu gara-gara apa itu loh? Kan jadi kan 10 tahun di ini ya Abah Didi ya? Bukan 10 tahun. Di Gunung Kidul 10 tahun. Saya tugas di Gunung Kidul. Kan jadi tahu kasus ini berarti. Sampai 2005. Ya berarti kan tahu yang masalah-masalah rumitnya itu. Masalah apa? Keseharian orang Gunung Kidul gitu ya. Baik. Mungkin akan saya jelaskan dari awal, ya. Mungkin dari Pak Yosef sudah. Yang tadi yang kayaknya talak dulu itu ya. Perkawinan itu kan diharapkan itu kekal kan. Mudah-mudahan. Karena tadi disampaikan oleh Pak Yosef dalam Al-Quran disebutkan bahwa akad ya atau kontrak dalam bahasa ininya perjanjian itu adalah misalkan gelidah. Itu adalah yang paling kokoh, golid, yang paling berat, paling rekat gitu ya, di antara perjanjian-perjanjian yang lain. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa terjadi perceraian itu dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallahi at-thalaq gitu kan. Bahwa yang halal dibenci oleh Allah itu adalah talak. Halal tapi dibenci gitu kan. Tolak. Jadi itu merupakan pintu darurat gitu. Kalau di saudara kita itu yang mengatakan nikah itu seumur selamanya, nah kita memang dalam perjalanan itu kadang-kadang kan seperti perjalanan ke Gunung Kidul kan. Dari kota Jogja, Menggo, kanan kiri naik turun. Ada yang kuat, ada yang enggak kan gitu. Nah, ini kebetulan yang enggak ya pintu darurat dibuka kan gitu. Bukan berarti Islam itu agama yang apa itu obralah masalah cerai. Enggak, kita juga makanya perceraian itu harus diajukan ke pengadilan agama. Karena di pengadilan agama itu insya Allah ya hakimnya itu akan adil, akan justru tidak akan menimbulkan salah satu yang terdolimi. Ya gitu. Baik. Tadi ada yang disebut di dalam oleh Pak Yosef ada cerai talak dan cerai gugat. Apa sih ininya? Perbedaannya. Nah ini. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh laki-laki. Karena talak itu adalah hak prerogatif daripada laki-laki. At-thalaqu birrijal dalam hadis ya, at-thalaqu birrijal wal idatu bin nisa. Tolak itu haknya laki-laki, suami dan istri dia mempunyai iddah. Ya, iddah itu. Baik. Kita kupas satu-satu. Nah, tolak yang diajukan oleh laki-laki tadi disebut untuk memudahkan ya di prosesnya di pengadilan agama itu diajukan oleh laki-laki. Dengan berbagai alasan. Alasannya itu di dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 itu pasal 19 dari huruf A sampai huruf F. Itu bisa dibuka itu di ini ya, di internet. Web ada internet ya. Ya. Kemudian plus dalam KHI kompilasi hukum Islam itu pasal 116 dari huruf A sampai huruf F
tambah lagi huruf G yaitu pelanggaran talik talak, H yaitu murtad, huruf H-nya itu murtad ya itu. Nah itu sebagai alasan perceraian, dan alasan itu harus dibuktikan nanti di pengadilan agama itu. Alasan Jadi, untuk bercerai tadi ya. ya, tidak serta-merta orang mengajukan suaminya itu ini. Jangan-jangan bikin-bikinan itu kan. Ya, buat-buatan aja, pura-pura aja. Berarti Itu mah akun- Abah Dedi berarti bisa aja ditolak karena alasannya gak kuat. Bisa, yang namanya juga ini. Itu dibuktikan dengan alat-alat bukti. Alat-alat bukti itu ada 5. Ini menyangkut hukum formil, hukum acara. Ada bukti saksi, kemudian ada bukti tertulis, kemudian ada persangkaan hakim, ada sumpah, nah itu, dan bukti perundang-undangan itu ya. Itu ada 5 alat-alat bukti sebagaimana yang berlaku di peradilan umum. Jadi untuk Indonesia ini pengadilan agama itu bagi orang yang beragama Islam, kemudian pengadilan negeri bagi selain Muslim itu ke pengadilan negeri ininya, pengajuan cerainya. Jadi kembali tadi kita berbicara mengenai hukum cerai talak. Diajukan oleh laki-laki. Di mana? Nah, di mana? Nah ini dalam rangka Tempatnya ya? perlindungan wanita, di mana tempat wanita itu berada. Jadi umpamanya laki-lakinya di Gunung Kidul, istrinya bertempat tinggal di kota Yogyakarta, maka ini harus diajukan Di Jogja. di kota Yogyakarta, kecuali nah ini, kecuali perempuan itu pergi tanpa seizin suaminya. Oke. Dia kabur umpamanya ke Jakarta nggak mau izin suaminya, ya itu ya. Suaminya Gunung Kidul. Ya. Berarti di Gunung Kidul aja. Ya itu. Itu pun nanti harus ada buktinya, tidak izinnya itu. Oke. Nah, produknya apa nanti? Produk dari pengadilannya yaitu di situ memberi izin kepada si suami tadi untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap istrinya. Jadi nanti ditunggu sebelum ingkrah ya, atau dalam bahasa Indonesia itu BHT, berkekuatan hukum tetap, itu putusan itu akan disampaikan kepada istri, atau kalau istrinya hadir dia mempunyai masa untuk dia itu banding ya, terima atau enggak dengan putusan pengadilan itu. Kalau dia terima berarti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dia tidak banding, maka si suami akan dilaksanakan satu persidangan yang merupakan eksekusi, yaitu sidang ikrar talaknya. Jadi kalau dari sisi itu lebih panjang tadi, nanti setelah kita bandingkan dengan cerai gugat lebih panjang ini. Talak lebih lama. Panjang. Prosesnya lebih lama, Abah Dedi. Ya. Sekarang ini ada kadang-kadang masyarakat, wah sidang itu kok lama sekali. Nah itu penyebabnya satu, di antaranya umpamanya tempat pihak suaminya tadi, istrinya tadi yang tidak diketahui lagi alamatnya. Istrinya. Itu harus dipanggil melalui mass media dulu. Jadi dipanggil 1 bulan. Radio gitu nggak ya, Abah. ada. Kemudian diperpanjang 3 bulan. Jadi menunggu 4 bulan kan gitu. Jadi plus 4 bulan. Nah, setelah diumumkan melalui mass media baru diproses sidang perceraiannya. Mas media tadi Ya, itu panggilannya mass media. Bisa di dalam undang-undang nomor 9 tahun 75 melalui mass media elektronik, apa itu radio atau surat kabar, itu diberikan nih. Kalau tentunya kalau untuk masyarakat Gunung Kidul lebih berat kalau melalui surat kabar. Biasanya kita pakai radio gitu kan. Itu sudah memenuhi undang-undang gitu kan. Nah, kemudian sekarang cerai gugat. Ya. Cerai gugat itu adalah
cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada suami. Di mana itu cerainya? Di mana si istri bertempat tinggal. Ini dalam rangka memudahkan juga ini perlindungan kepada hak perempuan. Nah kemudian ya ini cerai ini itu namanya gugat talak. Gugat cerai. Hulu. Oh. Nah itu diantaranya di dalamnya hulu. Apa sih yang membedakan cerai gugat hulu dengan cerai yang lain? Kalau hulu itu dia ada iwad. Uang ganti iwad. Ganti, ya. Ya itu iwad. Tapi biasanya di Indonesia ini iwad ini sudah dimodifikasi. Gimana itu, Abang? Itu dimodifikasi dengan talik talak. Coba bisa Ustadz buka itu di dalam kitab-kitab kuning. Itu talik talak itu zaman baheula itu dalam kitab-kitab klasik dahulu, fikih klasik itu adalah untuk kepentingan laki-laki. Banyak laki-lakinya lagi berlayar kemana, kemudian pesan kepada istrinya, jika engkau keluar dari rumah atau keluar tanpa bla 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 bla, maka jatuh talak saya. Jadi untuk kepentingan laki-laki. Tapi untuk fikih Indonesia ini ijtihad para ulama dimodifikasi antara iwad tadi dengan sigot ta'liq talak. Yang ada di buku nikah. Yang ada di buku nikah biasanya ini para bapak-bapak KUA ini dalam baru aja perkawinan sudah disodorkan nih mau baca sigot ta'liq talak. Itu ternyata kalau kita amati adalah untuk kepentingan perempuan, bukan laki-laki. Ini fikih ala Indonesia ini. Karena di situ disebutkan bila suami itu meninggalkan ini 6 bulan, 2 tahun dan tua. Bila tidak memberi nafkah, bila tidak memperdulikan ini, maka tidak rela, kemudian mengajukannya ke pengadilan agama dan membayar iwad Rp10.000, maka jatuh talak saya kepada ini istri saya. Tanda tangan. Itu namanya sigot ta'liq talak. Kalau dulu harus dibacakan, sekarang cukup tanda tangan karena mungkin biar nggak terlalu pugar lah. Ini baru nikah sudah ngurusin cerai. Talak. Nah, adapun tadi prosedurnya harus memenuhi itu. Memenuhi alasan pasal 19. Alasan perceraian. Umpamanya 2 tahun meninggalkan 2 tahun. Kemudian sama itu selanjutnya huruf-huruf selanjutnya ya, cacat jasmani, kemudian ada apa lagi? Kemudian menyakiti badan jasmani ya, kemudian istri mempunyai penyakit dan lain sebagainya lah. Kemudian juga ada pertengkaran terus-menerus. Oke. Ya, nanti akan saya bahas itu kenapa Gunung Kidul itu ya. Nah, ini ya itu dari pasal 116 dari huruf A sampai ini. Kemudian huruf G-nya itu pelanggaran sigot ta'liq talak. Itu alasan perceraian. Jadi kalau suami tidak membacakan sigot ta'liq talak, masih bisa jika memenuhi pasal sebelumnya. Hampir sama. Jadi tambahan. Ada satu lagi di dalam KHI yaitu murtad. Itu huruf H. Alasan itu cerai. Apa itu? Alasan cerai. Alasan cerai. Suami murtad, istri murtad pokoknya. Itu pakai huruf H. Nah, kembali ke yang tadi, dengan ini tidak ada sidangnya cukup begitu sudah bukti-bukti sudah lengkap dan lain sebagainya, maka diketok, diputus dengan di situ jatuh talik talak umpamanya. Talik talak hul'i tergugat kepada penggugat kepada istrinya dengan membayar
Rp10.000. Jadi nggak ada sidang putusan untuk ikrar lagi, sudah cukup itu. Nggak Jadi ada kalau sidang lagi. lihat dari itu lebih cepat mana? Lebih cepat gugat cerai, gitu kan? Karena apa? Karena nggak perlu sidang ikrar lagi, nah gitu ya. Ya walaupun bedanya cuma 2 minggu kah dan lain sebagainya. Nah kemudian sekarang di Gunung Kidul tadi, sekarang ini dari data ya, data cerai ini kalau dilihat penyebabnya, tadi Pak Yosef sudah menjelaskan yang Perselisihan. yang paling banyak itu F ya. Ya, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Nah, itu pasal 19 huruf F. Ya. Baik yang ada dalam PP nomor 975 maupun dalam KHI pasal 116. Di situ itu diinikan ini perselisihan dan pertengkaran. Kenapa itu yang banyak ya? Bagaimanapun biasanya menyatukan dua hati itu tidak mudah, ya kan? Walaupun pacaran udah lama, biasanya kalau pacaran itu ditutupi aslinya, kebuka gitu ya. tapi setelah terjadi perkawinan, apalagi perkawinan ini cepat terbukanya, terjadi konfrontasi, yang namanya apalagi tidak punya penghasilan tetap, tambah banyak itu ininya. Yang paling mudah dan paling sering memang itu adalah pasal 19 huruf F, pasal 116 huruf F. Karena di situ bunyinya berbunyi demikian, bila terjadi perselisihan terus-menerus. Terus-menerus itu bukan sekali saja, ya toh? Ada ujungnya, kata kuncinya. Dan sulit untuk dirukunkan kembali. Berarti sudah ada upaya media, walaupun nanti di pengadilan agama juga Mediasi ya. sesuai dengan HIR itu hukum acara Belanda ini ya. Tapi sudah diadopsi oleh hukum acara kita, itu pasal 130, setiap perkara itu harus didamaikan. Jadi ada mediasi, upaya mediasi. dulu ya. Di pengadilan agama itu ada mediator. Baik mediator dari dalam, dari hakim, maupun mediator dari luar. Nah gitu. Kalau untuk PA Yogyakarta ketika saya tugas, kita ambil dari BP4 dan lain sebagainya, itu mediatornya. Nanti diupayakan dulu maksimal, setelah tidak mampu untuk dirukunkan kembali, nanti memberi surat keterangan yang menyatakan sudah dirukunkan dan sulit untuk dirukunkan kembali. Nah ini memang yang paling mudah itu dalam pembuktian. Karena pembuktian tadi ada 5 alat bukti yang saya sampaikan. 5 alat bukti itu yang mudah itu pertengkaran. Tiap hari cekcok, tiap hari ribut. Apalagi di strata bawah itu konfrontasinya lebih kuat gitu, lebih nampak gitu percekcokan. Tapi di level-level tertentu mereka saling diam, mereka masing-masing, yang satu di lantai 2, yang satu di lantai 1. Nah itu dengengan kata orang Jawa itu itu. gambaran perseksokan gua tuh ya. Itu termasuk perselisihan juga itu. Cekcok itu aktif, kalau perselisihan bersifat pasif. Tidak saling menegur 1 tahun, tidak pernah berbicara. Nah itu ya. Nah jadi oleh karena itu kalau lihat statistik tadi, kok lebih tinggi itu, karena itu yang lebih mudah dalam pembuktiannya, lebih oleh hakim. Dan tadi ada kok lebih banyak ini diajukan oleh perempuan. Nah ini apa masalahnya? Satu, mungkin kesadaran hukumnya yang lebih tinggi, Si perempuan. atau atau memang kenakalan laki-laki yang lebih tinggi. Oh iya. Iya. Mungkin begitu Ustaz. Ya. Baik, bentar. Kita tahan dulu untuk sesi ini. Kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhirnya adalah konsep kemandirian. menjadi kakak saja.